Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil ladzi da'ana ila dinil malikil alam wa ala alihi wa ashabihi salatu wa salam daimain mutalazimain ala mamadid duhuri wal ayyam. Amma ba'd. Yang saya hormati guru kita Kiai Al-Hajj Luqman Harun hafizahullah ta'ala, Allahumma amin. Kepada para asatid, para hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita telah menyimak paparan-paparan dari kiai kita yang insya Allah apa yang dipaparkan, saya menyimak ada beberapa persoalan. Yang pertama adalah al-yatim, yang kedua persoalan tentang peradaban, kemudian yang ketiga persoalan bagaimana kita menggugah al-harokah. Itulah persoalan-persoalan yang saya simak. Barangkali dari saya mungkin bisa hanya melengkapi dari sebuah tadzkir yang tadi dipaparkan. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan persoalan adzikr atau adzikro. Kemudian ada salah satu ayat yang berbunyi fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Itulah sebuah ayat fadzakir, maka ingat tak andikan inna dzikra setuhune dzikir tanfa'ul mu'minin iku nai manfaat al mukminina ing wong kang ngimanaken kabeh. Iki maknane bahasa Jepang ya. Jadi jika kita mengacu dari sebuah ayat ini memang sangat luas, karena zikir itu memiliki banyak makna. Ada adzikru dengan makna mengingat Allah, ada adzikru dengan makna an-nasihatun nafi'ah, nasihat yang bermanfaat. Kadang-kadang banyak orang berzikir namun tidak sampai menjiwa. Ini jadi persoalan. Banyak menyebut nama Allah sampai ribuan kata. Dari Asmaul Husna yang ada 100 nama Allah. Kemudian ada juga kalimat agar ingat kepada Allah, qul idzullaha awid'ur rahman. Qul idzullaha, ngucapaken andika Muhammad, katakanlah olehmu Muhammad, udzullaha, serulah Allah, awid'ur rahman, atau serulah ar-rahman yang maha penyayang. Nah itu kilasan-kilasan tentang zikir. Kemudian media untuk dekat dan mengingat kepada Allah. Jika kita kurang zikir itu banyak penerapannya. Kanjeng Rasul selalu berzikir dalam suatu hadis ya, anan nabiyya yadhkuru fi kulli ahyani. Sesungguhnya Nabi itu selalu zikir fi kulli ahyani, sepanjang hidupnya. Jika diterapkan untuk kita manusia biasa mungkin sepanjang urip. Ternyata secara aplikatif Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hayatnya itu berzikir. Arab wiwet zikir, Arab manjing kamar mandi zikir, manjing masjid zikir. Kita selonong boy kan? Arab turune dikit, coba Arab turu dikit, turune teratur, mangan dikit. Hari kita mengelih tuh, obok-obok langsung. Sampai orang ingat dikir ning Allah. Makanya dikir
kadang kurang menjiwa karena kita tidak menerapkan dalam kehidupan. Wong arep nunggangi rabi kowe dikir, ayo maaf. Nah ini jadi bagaimana agar kita itu dekat kepada Allah, ya maka diterapkannya fi kulli ahyani, dalam setiap sisi kehidupan itu kita berangkat berzikir. Anda kan zikir bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Arab lelungan dikit, Arab nunggang motor dikit, Arab nunggang mobil dikit, kapal dikit, wah lebaran ini terpecis duit baik orang ingat anjing Allah. Nah inilah bagaimana mengaplikasikan zikir itu fi kulli ahyani, yang minimal kita berdoa menyebut Allah dan mengingat Allah itu diterapkan di dalam sisi kehidupan kita. Arab manjing rumah gitu. Kemudian persoalan yatim kalau tidak salah ada di dalam 5 surat. Tadi Pak Kiai menjelaskan problem anak-anak yatim yang terlantar. Ada kalimat fa'amal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Kemudian ada hatta yablughu asyuddah, sehingga mereka itu sampai kepada umur yang dewasa. Ini adalah persoalan yatim itu bukan sekedar diberi makan. Bagaimana menunjang mereka sisi intelektualnya, yakni pendidikannya. Bukan hanya sekedar memberi makan sudah. Itu tanggung jawab kita. Ada di 5 ayat. Kemudian persoalan mengawinkan anak yatim. Ada perintahnya dalam ayat yang lain juga mengawini anak yatim. Jadi perintah Allah sehubungan dengan anak yatim itu di dalam 5 ayat, berbagai macam sisi dan keadaannya disebutkan. Bukan sekedar memberi makan atau memberi biaya. Imannya bagaimana, ya kita kan tidak akan hidup terus kan ya, punya istri, punya anak. Nah itu tugas ummah. Kemudian persoalan al-harakah. Kenapa persoalan ini ya, kalau kita kaji dari sisi at-tarbiyatu wa taklim, kita perlu menyoroti bahayanya upaya tentang ghazwul fikri. Apakah itu ghazwul fikri? Ghazwul fikri adalah serangan intelektual, serangan pemikiran-pemikiran yang mengancam pendengaran, kemudian wal basar, pandangan, wal fuad, dan hati. Tadi yang dibahas oleh Kiai persoalan iman. Iman ini bisa terancam, imannya kaum muslimin, zikirnya kaum muslimin itu tumbuh dari sebuah akidah. Bagaimana mereka akan memahami tentang harokat sementara akidahnya lemah, atau disebut dhaful iman, lemahnya iman. Nah, kenapa lemah iman ini melanda umat sehingga umat tidak mau bergerak? Nah, ini karena akidahnya dangkal. Kenapa dangkal? Ada unsur ghazwul fikri. Dari mana ghazwul fikri ini? Kaum muslimin perlu memahami bahayanya serangan pemikiran. Kalau dibahasakan modern, invasi pemikiran, invasi pemikiran. Tadi Pak Kiai menjelaskan pemikiran di pendidikan diserang dengan budaya-budaya kebarat-baratan, at-taghrib. Kemudian ada upaya at-tamsiriyah, kristenisasi. Itu kadang jarang dipahami oleh umumnya masyarakat kita.
padahal bahaya sedang mengancam. Nah, maka perlu dibangkitkan kembali yang namanya kajian-kajian ilmiah, di mana itu bisa menggugah, menguatkan kuatul iman, menguatkan keimanan, menguatkan keyakinan. Karena banyak yang sudah hancur. Coba tahtimul fikrah, kemudian tahtimul syakhsiyah, kepribadian diserang oleh mereka, pemikiran diserang oleh mereka, pendidikan diserang oleh mereka, sehingga memperlemah, tidak mengenal jati diri kemusliman kita sendiri. Disinilah sedikit banyak merubah. Akhirnya ada persoalan taghyirul ummah, perubahan umat. Nah, barangkali ya, kalau kita simak kekhawatiran ini ada dalam sebuah ayat yang la yazaluna yuqatilunakum. Mereka tidak henti-hentinya yuqatilunakum. Kalau di bahasa ini membunuh, tapi bahasa strategi itu perang. Mereka tiada henti memerangi, yuqatilunakum, memerangi kalian, yuqatilunakum hatta yaruddukum andinikum, sehingga mengembalikan kalian dari agama kalian. Artinya pemurtadan di sini. Nah, itulah sekelumit melengkapi apa yang saya saring dari Pak Kiai. Barangkali dari yang lain bisa menambahkan atau bersoal jawab bagaimana mengantisipasi hal-hal yang memang membahayakan kaum muslimin atau masyarakat pada khususnya. Wa'alaikum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.